Revolusi industri digital 4.0 mengharuskan milenial untuk siap berinovasi dengan ide-ide kreatif yang dituangkan dalam konten digital yang memiliki nilai edukatif dan bermanfaat. Budaya literasi harus ditanamkan sejak usia sekolah agar milenial dapat melek digital dengan konten-konten yang positif. Hal ini sejalan dengan terbentuknya tim publikasi Mansatu Natuna yang memiliki visi menciptakan generasi Qurani sadar teknologi. Ini merupakan bukti nyata upaya Mansana menciptakan generasi yang sadar teknologi. Yuk saksikan perjalanan inspiratif tim publikasi Mansana yang penuh prestasi dalam MDK chapter ke-38 Milenial Melek Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatli Kailani, baik lagi di NBK Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-38 Milenial Melek Digital. Pergerakan reformasi digital R40 memaksa anak muda untuk inovatif, kreatif, dan produktif. Hal ini harus didukung dengan bagaimana instansi pendidikan dapat mendorong anak-anak untuk menciptakan konten-konten positif melalui pemanfaatan digital dengan baik dan benar. Dan hari ini teman-teman kita berada di Mansatu Natuna. Hari ini kita akan ngobrol sama dua tokoh inspiratif yang merupakan bagian dari tim kreatif atau tim produksi dari Mansatu Natuna. Di mana tim ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Baik, langsung kita sapa narasumber kita yang pertama. Ada guru pembimbingnya, kita langsung saja. Ibu, selamat pagi, apa kabar? Iya, selamat pagi, alhamdulillah sehat. Ibu Irma Suryani. Iya, benar. Boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Kebetulan di Mansatu Natuna mengajar mata pelajaran kimia dan matematika. Selain itu juga saya sebagai pembina publikasi sendiri. Pembina publikasi Iya. dan sebagai seorang guru juga ya, Bu? Iya. Dan kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua, ada Rahma Alia. Silakan Rahma Alia perkenalkan diri. Nama saya Rahma Alia, sekarang duduk di kelas 12 IPS 2. IPS 2. Iya. Selain sekolah ada kegiatan lain di luar Rahma Alia? Kayak publikasi. Publikasi. Ini panggilnya Rahma atau Alia ini? Alia aja. Panggilnya Alia. Iya. Baik. Ibu, terkait tema hari ini melek dalam digital. Bagaimana sih Ibu memaknai kata melek dalam digital? Milenial melek digital. Milenial melek digital ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari hostnya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Diskominfo yang udah bersedia datang ke sekolah kami, khususnya Mansatu Natuna, dan beberapa instansi lain yaitu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan yang mendukung seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Menurut saya sendiri sih kalau melek digital itu nggak terpikir sih sebenarnya ya, apa gitu. Tapi yang saya tanggapin adalah karena kita di era teknologi sekarang, anak-anak itu berkecimpung dengan gadget gitu. Gimana anak-anak memanfaatkan gadget itu yang bisa membangun diri mereka sendiri khususnya ya. Habis itu nanti kalaupun semisal dari diri sendiri udah berkembang, jadi kedepannya dimanapun mereka berada, mereka bisa menyesuaikan diri dengan digital gitu. Menurut saya sih cuma gitu aja. Nah, kalau kita tarik ke belakang sedikit nih Bu, Iya. dari awal terbentuknya tim publikasi namanya Bu ya. Iya, Ini betul. salah satu ekstrakurikuler. Iya, Nah. ekstrakurikuler. Nah, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu ingin sekali membentuk tim publikasi di Manantuna? Awal sekali latar belakang ya. Kebetulan untuk yang saya pegang sekarang, yang diamanahi sebagai pembina itu ini udah generasi ketiga ya, Ale ya. Iya, generasi ketiga. Awal berdiri itu pada generasi 1 pada tahun 2019, angkatan 2019, kemudian angkatan kedua 2020, angkatan ketiga 2021. Sebenarnya hanya sepintas pikiran saja, ide dari atasan juga. Kebetulan Mansatu Natuna ini kan banyak kegiatan. Jadi karena kegiatan inilah kami nggak ada wadah untuk menampung gitu kan. Untuk yang hal-hal positif sebaiknya dituangkan kemana. Kemudian karena zaman sekarang ini media sosial sangat digemari ya, semua umur. Mulai dari anak kecil sampai ke dewasa pun menggunakan media sosial. Saya yakin itu. Terutama Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, dan segala macamnya. Karena tadi dari ekstrakurikuler yang banyak kegiatan di mana itulah yang melatar belakang kami
kenapa nggak kita share aja kegiatan-kegiatan positif gitu, sehingga kalau yang positifnya bisa diambil atau bisa dicontoh untuk yang lainnya gitu ya. Nggak hanya sekolah kami aja sih yang ada kegiatan itu, tapi kan dari kami pengen menuangkan ide kami bahwa di sekolah kami ada ini loh gitu. Jadi orang-orang bisa menangkap, oh iya ya, Diman salah satu juga menjadi wadah kami menarik perhatian peserta didik baru gitu untuk tingkat SLTA. Jadi dengan adanya menuangkan ide dari siswa atau kegiatan siswa yang kami tuangkan ke dalam media sosial kan, jadi nggak bungkam. Jadi sekolah ini dianggap ada gitu. Di Natuna ini ada loh madrasah yang menampung ide-ide kreatif dari siswa gitu. Nggak hanya dari yang instansi nasional aja. Contohnya SMA gitu. Kalau madrasah ada nggak sih? Nah, jadi kami pengen istilahnya promosi lah gitu. Jadi madrasah memang awalnya memang untuk mempublikasikan kegiatan sekolah dalam rangka Natuna itu sendiri dan akhirnya berjalan sampai generasi ketiga tahun ini. Iya, betul. Baik. Kalau itu dari Ibu Gurin, sekarang kalau dari Alia sebagai seorang generasi yang merepresentasikan milenial masa kini gitu. Apa sih artinya melek digital menurut Alia sendiri? Melek digital, tadi setuju banget sih sama Bu Irma, kan kita kan generasi milenial ya, generasi milenial. Jadi ya sekarang zaman kan udah maju, jadi ya harus tahu gitu untuk kedepannya milenial harus melek digital lah. Gitu. Nah, melek digital. Kalau dari Alia sendiri, kalau memanfaatkan digital secara positif, apa aja yang dilakukan? Ya nge-share yang hal-hal positif kayak misalnya sering buat cerita pendek gitu, kayak cerita-cerita yang ditulis gitu di pendek, jadi di-share ke sosial media kan juga bermanfaat. Berarti Alia memang salah satu orang yang aktif di sosial media? Iya. Biasa apa aja yang di-share nih kalau di sosial media? Ada atau enggak status galau di-share juga enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Kayak misalnya kan suka foto-foto pemandangan gitu, jadi sering di-share, terus dikasih caption-caption ya yang kepikiran gitulah. Gitu. Nah, kalau alasan akhirnya memutuskan untuk bergabung nih sama Bu Irma, saya mau jadi tim publikasi itu alasan awalnya apa? Kan kemarin ada kayak pendaftaran untuk masuk tim publikasi kan, kayak tertarik gitu. Ada ya di tuh kayak tim publikasi, kayak mau ngasah gitu, soalnya kan suka foto-foto pemandangan gitu kan. Siapa tahu nih bisa jadi untuk ngasah diri gitu kan di bidang foto gitu. Pas ikut ya udah untuk ngasah diri aja sih. Dan akhirnya setelah masuk itu di tim publikasi sendiri Alia di bidang apa? Alia di bidang foto-foto, itu namanya dokumentasi. Tapi sekarang udah bisa untuk ngedit atau nulis. Kan kami juga ada penulisan artikel gitu, jadi bisa juga untuk nulis gitu. Luar biasa. Jadi tadi memang tujuan awalnya Ibu ya untuk bagaimana menarik anak-anak itu berhasil ya Bu? Iya. Nah, kalau dari kegiatan sendiri, dari awal tadi awal memang hanya publikasi, sekarang kita udah produksi konten berarti ya Bu? Iya. Nah, boleh nggak Bu ceritain di awal-awal gimana struggle-nya untuk menciptakan tim publikasi sendiri? Aduh, gimana ya? Banyak. Kalau untuk istilahnya karena kan awal kali kan berdiri gitu. Memang berusaha dari nol ya Bu? Iya, Berangkat saya dari nol. Dari pertama saya masuk di Men1 Natuna 2019 dan berdirilah publikasi. Yang awalnya saya juga sebenarnya untuk apa ini gitu kan. Karena nggak pernah juga di tempat saya pun saya belum pernah memegang amanah seperti ini gitu. Jadi hanya terlintas di ide karena melihat dari kemampuan anak-anak. Pertama untuk yang pastilah kesulitan pasti ada kendala. Kami memanfaatkan karena secara umum kan orang menggunakan HP Android. Ya udahlah seadanya saja. Karena ini tujuannya untuk mendokumentasikan dan menuangkan aspirasi dari siswa gitu. HP inilah yang kami manfaatkan, yang mulainya awalnya HP jadul lah istilahnya Pokoknya istilah Android yang paling dulu lah 2019 itu. Tapi ada beberapa juga sering udah ada yang megang kamera yang memang untuk yang angkatan pertama itu memang basic mereka tuh udah punya. Yang bagian foto itu memang udah, yang bagian editor dan bagian penulis itu memang skillnya udah ada di situ. Jadi pertama kali saya dipublikasi sebagai pembina, saya udah diarahkan sama atasan anak ini yang bakalan masuk ke publikasi gitu, karena udah skill mereka. Ya untuk alat aja sih kami dari awal-awal itu. Memang kendalanya awal, tapi bagaimana kemudian sekolah atau instansi pendidikan mendorong bahwa dengan alat seadanya juga kita bisa berkarya. Benar begitu ya Bu? Yang sangat itunya sih
dorongan dari atasan dan seluruh majelis guru serta siswa itu benar-benar positif banget lah untuk publikasi ini gitu. Jadi nggak ada yang malah buat kita down gitu, ya udahlah nggak ada alat nggak usah aja gitu, nggak. Malahan kami lihat semakin mereka event apapun yang bisa menarik kemampuan mereka, ya mereka mau. Yang penting jangan lepas semangat aja gitu. Pokoknya kita semangatin, mereka mau. Jadi sebenarnya memang anak-anak punya wadah, punya bakat, cuman memang perlu diarahkan dan diberi ruang untuk berkreativitas. Iya. Nah, kalau dari tim publikasi sendiri, Bu, tadi kan ada dokumentasi, ada penulisan. Sebenarnya ada apa aja sih, Bu, di dalam tim publikasi? Mungkin ini juga jadi pengetahuan nih buat teman-teman di luar. Oh, ternyata di Man Satu Natuna tuh ada loh kegiatan publikasi yang punya banyak wadah untuk menampung bakat anak-anak di bidang digital gitu. Baik. Untuk yang publikasi kan kebetulan awal berdiri itu ada 3. Yang pertama khusus dokumentasi, bagian foto, kemudian editor yang ngedit video, dan yang ketiga bagian penulis yang khusus menulis artikel dan berita segala macam. Jadi tidak hanya berkecimpung kegiatan mereka, ya udah hanya kegiatan sekolah aja deh. Nanti kalau ada kegiatan rutin ngaji, senam atau apa dipoto, habis itu diupload di Instagram gitu kan, nggak hanya seperti itu. Kami mikirnya setiap ada instansi manapun yang mengadakan lomba, selagi itu ya kami insya Allah bisa, kami anggap kami bisa, kami ikutin aja. Contohnya video dalam lomba pembuatan film atau lomba foto dan segala macam yang berkaitan dengan publikasi itu kami ikutin. Jadi memang karya-karya yang timbul dari Man Satu itu memang pure partisipasi dari mahasiswa, dari siswa yang sendiri. Iya, benar. Begitu. Baik, kalau dari Alia sendiri nih, Alia udah berapa tahun bergabung di tim publikasi? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sekarang kelas 2? Kelas 3. Oh, sekarang udah kelas 3. Nah, apa aja sih yang udah Alia pelajari dari publikasi sendiri? Pelajari banyak sih, kayak dari awalnya nggak bisa ngedit, jadi bisa ngedit. Awalnya kayak masih nulis berantakan, bisa nulis. Kayak foto masih miring-miring, sekarang udah bisa. Udah jelas, udah tahu baca angle-nya gimana, pencahayaannya gimana. Nah, banyak sih kalau misalnya mau di UTN 1, apa aja yang dipelajari nggak bisa diungkapin juga, soalnya udah banyak banget. Nah, kan Alia kan sekarang representasi dari tim publikasi. Nah, seandainya orang bertanya, kenapa sih kami harus gabung sama tim publikasi? Kalau Alia mau menyampaikannya seperti apa? Kayak kenapa harus? Karena bukan belajar, kita tuh di publikasi tuh bukan hanya bisa pandai, bisa foto aja atau bisa belajar ngedit terus udah. Kalau menurut Alia, selain itu kekeluargaannya juga erat banget. Keluarganya erat banget. Jadi itu mendorong kita. Jadi memang butuh tempat yang nyaman untuk belajar, baru itu mendorong kita untuk merasa betah begitu. Merasa betah, jadi tim publikasi bukan hanya tempat belajar, tapi mendorong atau menggali bakat Alia begitu. Luar biasa. Ibu, pasti di dalam suatu organisasi atau instansi apapun ada suatu hal yang terus mendorong orang untuk terus bergerak gitu. Baik itu dari berprestasi ataupun dari pencapaian, dari semangat. Apa sih yang buat Ibu untuk selalu bersemangat setiap tahunnya? Oh, ternyata ada kemajuan nih. Di mana titik Bu merasa bahwa ini harus dipertahankan, itu di titik mana, Bu? Ketika saya terjun bersama anak-anak itu, kami tidak butuh anak-anak yang memang dari awal udah punya punya kemampuan di situ, tapi dia nggak ada semangat untuk menggalinya gitu. Dia sendiri aja, ya udahlah Bu, saya nggak mau gitu kan. Tapi saya apresiasi banget sama anak yang mau belajar gitu. Mau belajar dan terus belajar, semangat. Jadi ketika saya lelah lihat mereka, ayolah Bu, kita ikut dong Bu, kita gini. Semangat anak lah yang mendorong saya tetap bertahan. Jadi gitu. Mereka yang berinisiatif untuk ikut berbagai perlombaan. Jadi memang di Man Satu Natuna selain belajar di sekolah, memang kompetisi jadi tempat anak untuk mengasah kemampuannya. Betul. Jadi memang harus turun dulu ke medan perang, baru mereka tahu bagaimana strategi berperang itu sendiri. Luar biasa. Nah, Bu, kalau dari proses rekrutmennya sendiri itu bagaimana, Bu? Untuk masuk ke tim publikasi, apakah ada kriteria khusus atau memang seperti Ibu bilang tadi, yang penting punya kemauan saja dulu? Iya. Untuk yang kriteria pasti ada dong ya, karena kita nggak sembarang rekrut aja lah. Nah, inilah kayaknya kamu cocok, masuk aja gitu kan. Kita nggak bisa memaksa orang. Pertama memang harus anaknya memang punya kemauan. Saya memang lihat kalau anak yang udah punya kemauan yang kuat atau tekad yang kuat, insya Allah dia bisa. Karena kalau dari awal udah tidak ada kemauan tapi punya kemampuan, itu kayaknya nggak bisa. Ya kan bisa jadi publikasi kan tidak hanya untuk 2 bulan aja deh, coba-coba. Nanti nggak bisa, saya keluar aja deh, kan nggak bisa kayak gitu. Pertama kemauan anak-anak, yang kedua itu dia memang harus menguasai salah satu bidang yang diminatinya.
Contohnya itu dia suka menulis, ya udah kita tuangkan ke wadah menulis gitu. Nanti bakalan dibimbing. Itu sih yang lebih itunya. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang kemauan anak itu lebih penting ya Bu. Bagaimana mereka selalu terdorong untuk berkreativitas, berkarya daripada kemampuan itu sendiri gitu. Karena sepintar apapun, semampu apapun mereka dalam satu bidang, tapi kalau tidak punya dorong atau kerajinan untuk berkarya juga sama saja dengan nol. Iya. Gitu. Nah kalau Alia sendiri nih, kita balik masuk ke MAN gitu, sekolah Islam gitu. Pasti awalnya berpikirnya belajar selalu tentang Islam begitu. Pernah nggak terpikir bahwa oh ternyata di MAN tidak hanya tentang Islam gitu, atau memang kemarin masuk ke MAN memang karena tertarik sama tim publikasinya? Pas pertama kali masuk MAN nggak sama sekali kepikir Nggak pernah terpikir? Kalau sama sekali nggak berpikir kalau ada tim publikasi gitu. Pas masuk terus tiba-tiba kayak ada yang nawarin, ih ada tim publikasi, coba-coba kayak gitu kan. Jadi kayak ih MAN ada ya kayak gini kan, biasanya kan belum pernah ada kan, kayak mungkin di sekolah lain belum pernah dengar kan ada tim publikasi gitu kan, kayak tertarik. Terus pas dibilang tim publikasi itu gini loh, gini-gini, kayak wah keren juga ya gitu, MAN ada tim publikasi. Sebelumnya tuh pas masuk di sini nggak tahu ada tim publikasinya atau enggaknya gitu. Jadi memang setelah masuk tim publikasi merasa banyak yang dipelajari. Dan pertama kali Alia ikut lomba itu tahun berapa? Lomba tahun 2020 itu short movie Jejak Wali Nusantara. Iya. Jejak Wali Nusantara itu yang juara 2 pertama kali provinsi. Di provinsi? Itu pertama kali ikut. Jadi itu pertama kali ikut, pertama kali juara. Iya. Luar biasa. Jadi itu memang produksi dari siswanya sendiri. Iya. Baik, kita ke ibu gurunya nih, ini luar biasa. Bu, boleh ceritakan bagaimana kemudian bisa ikut lomba provinsi dan akhirnya juara, Bu? Awalnya lomba itu kalau nggak salah kami dapat poster, kebetulan dari atasan memang ada poster gitu kan. Nah kalau untuk madrasah ini kan Kanwil, Kemenang itu kan saling komunikasi kan. Jadi setiap ada lomba itu pasti ada di share. Jadi waktu itu Bu Kepala sebut kami ada lomba nih tentang Jejak Wali Nusantara. Yang saya mikirnya lomba film loh, dan kami belum sama sekali pernah mencoba Belum gitu. pernah mencoba. Iya, jadi saya idenya pun otodidak gitu. Karena memang belum pernah, saya nggak paham. Kebetulan saya basicnya bukan bagian IT ya, bukan memang pandai IT itu enggak. Jadi kemarin kata anak coba, ya udah Bu, kita coba aja. Kebetulan atasan juga ngasih itu, udah kami coba aja. Nah, begitu penyusunan skrip itu pun hari ini syuting, hari ini terpikirnya, oh hari ini kita harus melakukan ini deh gitu. Itu memang betul-betul nggak nyangka juga kami. Jadi gimana Bu memanage anak-anak, selain harus produksi, harus menyemangati anak-anak, harus menyusun strategi, bagaimana kemudian memanage itu akhirnya bisa juara? Nah, pertama kesabaran ya tentu ya, harus punya jiwa yang sabar banget, karena usia mereka nggak sama dengan udah yang seperti saya kan. Iya, benar. Itu memang menyatukan satu kepala ke kepala lain tuh nggak mungkin mudah. Nah, jadi ya memang harus dari kitanya. Jadi kalau kita sabar, insya Allah mereka ngikut aja. Dan kalau anak-anak nih untuk usia mereka kita nggak bisa pakai secara kasar gitu. Harus ngomongnya istilah dari hati ke hati kali ya. Jadi kalau mau ngasih tahu gini loh, target dulu. Kalian targetkan kalau ikut lomba, kalian target menang atau enggak. Setidaknya nggak mungkin kan kalau ikut lomba itu kita nggak mau menang, itu kan nggak mungkin. Masalah nanti menang atau enggak kan ya udahlah. Yang penting sekarang kita coba dulu. Kalaupun semisal kita ini berkemampuan, nanti dibuktikan kita dapat juara gitu loh. Luar biasa. Iya, Tahan gitu. dulu Bu. Luar biasa ceritanya teman-teman, tapi kita harus break sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dan kita lihat salah satu video lomba ketika menang di tingkat provinsi dan nasional. Dan kita akan kembali tetap di NBK ngobrol bareng Kominfo chapter ke-38 Milenial Melek Digital. Wah, Masya Allah. Semakin hari, aku merasa kulit wajahku semakin lebih cerah. Silakan masuk. Hana,
kamu sedang apa? Ini loh, aku sedang memakai krim wajah. Krim wajah? Merek apa itu? Ini krim wajah Berry Cream. Krim ini sedang viral banget loh. Banyak orang-orang yang sedang memakai krim ini. Hana, apa kosmetik ini halal? Sudah ada BPOM-nya. Hah? Halal? Emangnya kosmetik harus halal juga? Dan apa itu BPOM? Sebentar. Mas Bro, ciri-ciri kosmetik halal. Ciri-ciri kosmetik halal. 1. Memiliki bahan atau ingredient yang halal, tidak mengandung alkohol. 2. Memiliki sertifikasi halal di dalam kemasan. 3. Tidak menggunakan binatang untuk uji coba make up tersebut. Oh, gitu. Terus, BPOM itu apa? Apakah itu juga penting? Mas Bro, apa itu BPOM? BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Merupakan suatu lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, sekarang kamu mengerti kan, Hana? Iya, sekarang aku mengerti. Rupanya sebegitu pentingnya kosmetik dengan logo halal. Dan baru mengerti juga apa itu BPOM. Iya, itu penting loh. Kirain cuma makanan doang yang harus diperhatikan halalnya. Hehehe. Kamu, Nina. Dan lebih baik lagi jika kita memakai produk lokal, produk dari Indonesia. Kosmetik yang berpotensi merusak seperti menggunakan bahan-bahan berbahaya tidak diperbolehkan loh teman-teman di dalam Islam, sebab Islam tidak menyukai orang-orang yang merusak diri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wala tulku bi aidikum ilat tahlakah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. itu loh teman-teman seputar pengetahuan tentang pentingnya menggunakan produk yang halal dan berlabel BPOM. Baik teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Kominfo, chapter ke-38, Milenial Melek Digital. Dan tadi kita sudah ngobrol bareng tim publikasi Man1 Natuna tentang bagaimana terbentuknya tim publikasi dan bagaimana kemudian milenial harus melek digital. Dan tadi kita sedikit membahas, sebelum kita break, kita membahas tentang prestasi dari tim publikasi Man1 Natuna. Dan kita juga sudah melihat tadi video bagaimana kemudian tim publikasi memenangkan perlombaan lomba video short movie. Dan kita langsung saja, Bu, selain tadi video yang kita lihat itu adalah video pemenang lomba ada di provinsi dan di nasional ya, Bu? Iya. Boleh ceritakan, Bu, apa saja sih prestasi atau achievement yang telah dicapai oleh tim publikasi dari Man Natuna sendiri? Oke, terima kasih. Kebetulan untuk yang lomba video pertama kali kami itu ada lomba video short movie Jejak Wali Nusantara. Itu alhamdulillah mendapat peringkat kedua. Kemudian ada lomba short movie animasi tingkat provinsi juga, alhamdulillah menduduki kedua juga. Dan lomba short movie tingkat nasional yang diadakan oleh Istiqlal, MA Istiqlal Jakarta itu mendapat alhamdulillah peringkat ketiga. Untuk yang lomba yang tingkat kabupaten sendiri ada lomba baca puisi itu yang diselenggarakan oleh panitia PGRI untuk memperingati Hardiknas dan dari Diskominfo sendiri. Yang baru-baru ini ya? Iya, yang baru-baru itu peringkat 1 dan 3. Peringkat 1 dan 3. Iya, dan PGRI tadi yang peringkat 3. Baik. Nah, kalau kita pindah ke Alia dulu. Kalau dari lomba yang pertama, apa sih pesan yang ingin disampaikan dari short movie tersebut? Temanya apa? Temanya tuh kan Jejak Wali Nusantara. Jadi di situ ceritanya itu ya Gun ya nama perannya. Iya. Jadi idenya tentang apa, Bu, waktu itu? Kebetulan karena kita udah dikasih tema Jejak Wali Nusantara, jadi kita mengangkat suatu budaya di suatu daerah yang masih sampai saat ini tuh dilestarikan gitu.
Jadi kemarin kami ngambil gurindam ya. Iya, gurindam. Oh, Gurindam. Jadi pesan apa yang tersampaikan dari gurindam ini, asal muasalnya gimana gitu. Dan sekarang itu di era digital masih enggak gitu. Jadi kami angkat kemarin ya yang gurindam aja. Gurindam. Jadi Iya. itu memang bercerita tentang sejarah Gurindam atau memang mengemas publikasi tentang isi Gurindam itu sendiri? Mengemas isi gurindamnya, Mm-mm. pesan yang kehidupan dari sehari-hari. dalam kehidupan. Jadi interpretasinya ke kehidupan tuh gimana gitu dari isi gurindam yang telah sebelum-sebelumnya pernah dibangkitkan gitu. Kan sekarang kan orang cuek-cuek aja kan kalau gurindam Benar. kan. Malah kalau digital ini HP, orang fokusnya nonton YouTube pun kontennya paling banyak lah ya. Saya tahu nonton tuh mukbang gitu. Iya, yang konten-konten kekinian gitu. Iya betul. Prank gitu. Gitu. Jadi memang kemudian bagaimana Man Satu Natuna mengemas warisan dari budaya itu dalam Iya. bentuk yang digital dan mudah dinikmati. Iya, betul. Nah, Bu, kalau kita bicara soal digital, apa sih Bu menurut Ibu sebagai seorang pembimbing dari publikasi gitu? Apa sih tantangan anak di era digital sendiri, terutama anak di usia pendidikan ya? Di usia pendidikan ya tantangannya jelas karena sekarang kalau untuk digital sendiri konten itu kita harus bisa memilih dan memilah gitu lah. Jadi untuk menanamkan ke anak-anak tuh ini loh yang boleh, ini loh yang nggak boleh, kan kita bukan ngajarin anak yang baru lahir. Masalahnya mereka ini udah masa usia-usia remaja gitu. Mereka kan udah punya pemikiran sendiri, ih apa sih ibu, gitu. Jadi kita harus punya trik sendiri gitu. Sebenarnya cukup diarahkan saja. Kita kasih tahu mereka kalau yang kontennya positif ini, kedepannya itu bagaimana nantinya. Dan ketika kalian share atau searching yang negatif, kedepannya juga bagaimana. Jadi kita sebutkan positif dan negatifnya gitu untuk pandangan mereka. Kalau saya pribadi seperti itu. Seperti itu. Iya. Tapi kan tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru bukan hanya tim publikasi ya, Bu. Iya, Nah, kalau betul. untuk selain tim publikasi, kalau untuk sekolah gitu, apa yang Ibu lakukan untuk mengedukasi anak-anak tentang bagaimana melek digital yang positif gitu? Oke, untuk yang saya sebagai seorang guru, kebetulan saya memegang mengampu mata pelajaran kimia dan matematika. Khususnya kimia itu kan kami lebih banyak praktek ya. Jadi untuk share materi yang tidak dipelajari di sekolah itu kan kita bisa lewat media sosial ataupun media yang digunakan. Jadi setiap saya ngasih pelajaran di kelas, saya selalu berpesan ke mereka, yang tidak kalian terima, yang saya sampaikan ini kalian bisa cari lagi, gali lagi. Banyak sekali yang tidak tersampaikan di waktu di sekolah gitu. Malahan kalian punya waktu luang tuh lebih banyak di luar daripada di sekolah. Jadi jangan hanya mengharapkan ya dari guru aja. Bisa jadi kan namanya juga guru, namanya juga manusia, bisa jadi lupa gitu. Lupa itulah nanti ya kita arahkan ke digital. Yang digital ini kan istilahnya kayak buku kenangan ya. Benar. Tersimpan dari tahun ke tahun sampai jadi memori ya gitu. Jadi kalau di bidang saya untuk digital sendiri yaitu tadi untuk praktikum dan segala macam dari digitalnya. Jadi memang pemaknaan digital itu luas ya, Bu. Sumber Iya. ilmu memang sekarang tidak hanya dari buku, tapi juga internet, sumber-sumber lainnya itu bisa jadi sumber literasi untuk menambah pengetahuan. Luar biasa. Kalau dari Alia sendiri nih, kalau dalam proses pembelajaran gitu, bagaimana kemudian memanfaatkan media digital untuk menambah wawasan, pengetahuan, ataupun bagaimana men-share pengetahuan-pengetahuan melalui konten digital? Kan sekarang ada YouTube, jadi bisa kalau kayak selama daring kemarin kan kita nggak sama sekali nggak tetap muka gitu kan, dari YouTube, terus beberapa baca artikel juga dari sumber-sumber internet lah gitu, di Instagram. Banyak lah. Banyak ya. Oh, jadi memang ini baru masuk ya, berarti belum sampai 2 bulan ya, Bu ya, masuk sekolah. Baru September kami mulai itu pun yang efektif banget itu Oktober baru. Jadi baru masuk di Oktober. Iya, baru Jadi masuk memang di selama 2 tahun pandemi memang sekolahnya di rumah. Iya. Di rumah. Jadi memang hal itu yang kemudian mendorong untuk menggunakan sosial media. Gitu. Jadi memang tugas-tugasnya memang melalui media digital. Iya. Nah, menurut Alia kemarin waktu pandemik itu jadi media untuk belajar nggak sih, bagaimana memanfaatkan digital untuk belajar? banget sih, kayak ya kita dituntut untuk bisa belajar untuk bisa di internet gitu. Iya. Jadi Kayak- jadi untuk belajar sendiri ya, belajar sendiri terus lewat digital gitu. Digital kayak harus
kita dituntut harus bisa kayak buat video nih, gini-gini, terus jadi ini ya. Nah kita kan juga belajar tuh kayak, oh kayak gini ya cara buat link, terus ini nanti di post di YouTube atau di Instagram gitu. Jadi memang keadaan itu kadang-kadang memaksa kita untuk belajar sesuatu yang kreatif. Betul. Nah, kalau ibu sendiri Bu, semenjak jadi pembina, tentu tidak hanya anak-anaknya doang yang belajar, pasti ibu juga belajar. Nah, bagaimana Bu, gitu kan ibu seorang pembimbing pasti selalu dituntut nih, kalau anak nanya pasti harus tahu gitu. Bagaimana ibu kemudian mengasah literasi digital supaya dapat mentransfer ilmunya ke anak-anak? Kebetulan saya ngikut dari generasi pertama ya. Jadi generasi pertama tuh memang berkesan bagi saya karena mereka anaknya memang udah punya kemampuan, udah paham banget begitu lah kan. Jadi seolah-olah saya pembimbing ini hanya mengarahkan saja apa yang mereka lakukan, nanti ini Bu ini cocok atau enggak. Cuma saya, oh iya ini cocok, tapi ilmu yang saya dapat tuh lebih banyak dari anak-anak. Gitu. Iya, mereka yang ngajarin secara pribadi, gini loh Bu, gini-gini, kalau nanti gini-gini loh. Jadi lebih anak-anak gitu, semenjak yang generasi pertama. Habis dari situlah baru saya, oh iya ya. Jadi dari situ saya bisa searching juga, sambil searching juga itu di YouTube, apa yang jelasnya lebih banyak YouTube sih saya karena kan ada istilah-istilah teknologi yang bagian IT yang mereka nggak paham, Bu, ini apa sih artinya? Saya sebagai pemimpin kan nggak mungkin, saya juga nggak paham, itu kan rasanya nggak mungkin kan. Jadi, tapi saya selalu menanamkan ke mereka, saya sebagai pembimbing, sebagai pembina, bukan semuanya tahu. Jadi kita sama-sama belajarnya. Kalau kalian tahu, ya kita nanti sharing aja ke saya. Nanti kalau saya itu, saya pasti sharing ke kalian gitu. Jadi saya tidak pernah memposisikan diri saya itu sebagai aku tahu segalanya loh gitu. Saya tahu segalanya loh, itu enggak. Tapi kalau anak bisa, ya lebih bagus dong. Jadi saya dapat ilmu dari mereka, saling aja sih. Jadi memang di tim publikasi semua harus sama-sama belajar, sama-sama mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Benar, luar biasa. Nah, kalau Alia nih, tantangan di era digital nih, bagaimana sih Alia membentengi diri supaya terhindar dari konten-konten negatif ataupun hoax gitu, gimana caranya supaya selalu berinternet dengan positif gitu? Kalau misalnya ketemu berita hoax gitu, kita harus cari yang benar gitu kan, jangan gampang percaya gitu aja sih. Terus kayak ya dari sumbernya, sumbernya. Jadi memang dari sumber terpercaya, terus memang menghindari konten-konten yang negatif. Iya. Nggak hanya satu itu saja sih gitu. Dan langsung dapat semisal berita ini, oh iya ya, kan nggak mungkin hanya satu berita kayak yang memberitakan biasanya tuh, apalagi kalau yang udah yang negatifnya lah gitu. Biasa media lain pun pasti harus dicek dulu kebenarannya gitu, nggak hanya saring aja gitu. Biasa ditanamkan ke anak kayak gitu. Iya, jangan hanya satu sumber saja. Ini kalau udah beberapa sumber dengan asumsi yang sama, berarti udahlah tuh. Siap. Luar biasa kali teman-teman, tadi kita udah ngobrol bareng tim publikasi dari Mansatu Natuna. Kita luar biasa bagaimana kemudian Manantuna manfaat kemajuan digital dan infrastruktur untuk menciptakan konten-konten yang positif, tentunya dengan menggerakkan anak muda untuk terus berkreasi, inovatif, dan produktif. Nah Bu, sepanjang perjalanan 3 tahun ini generasi ketiga ya Bu? Iya, mau masuk generasi keempat. Mau generasi keempat, luar biasa. Ini kalau di sebuah instansi atau komunitas ini udah sangat bonafit sekali karena bisa bertahan sepanjang itu gitu. Nah, seandainya jika ada yang ingin dibenahi atau diperbaiki, apa sih Bu ingin diperbaiki dari tim publikasi supaya lebih eksis nih di tahun 2022? Diperbaiki ya. Mungkin kami dukungan alatnya kali ya. Pertama untuk tempat itu memang ada difokuskan satu ya, biasa ada sih. Cuman untuk lebih fokus anak-anak terarah gitu, tertuang kemampuannya, yaitu tadi kita melengkapi alat-alatnya lah yang mendukung mereka. Semisal mereka nih lebih tertarik pada foto gitu kan, kan kita nggak mungkin juga memanfaatkan semisal mereka punya kemampuan, ternyata mereka nggak punya HP lah semisalnya, tapi nggak mungkin juga nggak punya HP ya. Nggak, jadi kan kita wadahi. Jadi kami diusahakan sekolah itu menyediakan nanti ya, kan kita lihat juga lah nantinya ke depannya. Memang itu aja sih untuk itunya. Terus juga ya dari pembinanya semua tuh, kalau anak-anak kan ya memang siapapun nanti yang bakalan jadi pembina kan nggak mungkin saya terus-terus kan, bakalan adalah nantinya gitu kan. Memang harus ya kesabaran yang luar biasa ya untuk anak-anak itu, kesabaran. Nah, kalau dari kegiatan publikasi mereka apakah harus produksi konten setiap minggu atau memang hanya berada di kompetisi saja? Kebetulan mereka itu dalam sebulan itu kadang kami nggak pernah punya waktu luang sedikit gitu kan. Di MAN itu memang banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Iya, banyak, dan itu memang harus selalu kami edit, harus kami kerjakan gitu. Karena
memang itu tugas publikasi tadi. Berani masuk di publikasi berarti itu dengan tanggung jawab yang ada. Kalian harus bisa menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Ketika kalian minta hak, tanggung jawab kalian kerjakan dulu. Baru saya kasih, ya kan udah ada istilahnya, bukan juga perjanjian sih, yang memang udah tanggung jawab dalam pekerjaan. Jadi anak-anak dari awal udah ditanamkan gitu. Jadi bertanggung jawab tuh kayak gimana. Ketika mau gabung memang harus komitmen dulu untuk komitmen, siap gitu. pasti. Karena memang kegiatan sekolah sudah sangat full dan mereka harus bagaimana membagi waktu supaya ekstrakurikuler juga tidak mengabaikan tugas pokok mereka sebagai siswa. Iya, betul. Nah, kalau dari hasil konten-konten sendiri biasa dipublikasinya di mana ya, Bu? Kami punya link YouTube, YouTube publikasi, kemudian Instagram Mansatu Natuna, terus Facebook juga ada 3. Gitu. Iya, itu juga untuk artikel itu biasanya disaring langsung ke Kemenak. Oh, langsung disaring di Kemenak. Jadi harus nulis dulu, tapi harus beberapa tahapan dikoreksi dulu. Saya dari anak penulis, terus saya koreksi, nanti saya share ke atasan. Nanti jadi mereka juga diajarkan kemampuan menulis ya, Bu? Iya, kemampuan menulis. Kebetulan di sini udah ada beberapa penulis. Kebetulan Alia sendiri dia punya Wattpad pribadi yang Luar biasa. pembacanya udah 17 ribuan gitu. Luar biasa. Iya. Jadi memang, nah itu kenapa kita mau buat ngobrol bareng Kominfo ini, Bu. Kita pengen mengajak untuk generasi mudanya bermunculan gitu. Iya. Karena kita melihat bahwa banyak anak-anak yang punya kemampuan, punya karya, tapi mereka tidak dieksplos. Sehingga mereka merasa ya kurang diapresiasi gitu. Jadi memang kita pengen ya kalau bisa keliling Natuna gitu, menemukan bakat-bakat luar biasa biar anak-anak eksplos, biar mereka tingkat percaya diri meningkat dan merasa bahwa setiap karya patut diapresiasi. Nah, kalau harapannya sendiri, Bu, untuk dari tim publikasi ke depannya apa gitu? Harapan ya. Yang pastinya semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya, selalu ada peningkatan gitu. Yang khususnya tadi dari kalau semisal mereka buat ikut lomba film, nggak hanya tahun ini nanti lomba film, tahun berikutnya nggak mau ikut lagi deh karena tahun ini udah pernah ikut. Itu kalau bisa janganlah. Jadi tetap dipertahankan gitu, setiap lomba apapun itu selagi masih mampu, masih bisa ya kerjakan aja dulu. Masalah hasil ya belakangan. Siap. Jadi bagaimana anak-anak menjaga konsistensi untuk terus berkarya tanpa berpikir juara atau tidak ya, Bu. Tapi bagaimana menjadikan perlombaan sebagai wadah untuk meningkatkan jam terbang dan kemampuan. Nah, kalau dari Alia sendiri nih, ini sebagai penulis ya, Arya. Ayah juga nulis. Iya. Nah, kalau sebagai penulis, bagaimana sih menulis itu sulit gitu? Karena Sulit banget. Karena Abang juga nulis kan, itu sulit. Bagaimana sih mengelahirkan inspirasi gitu, menciptakan karakter, cerita untuk dalam sebuah karya tuh? Alia biasanya inspirasinya dari mana gitu? Inspirasi biasanya kayak baca cerita orang dulu, terus nanti nonton film, nanti atau enggak dengerin lagu, misalnya kan bisa mengubah karakter gitu. Gitu sih, soalnya sesuai, kalau nulis kan harus sesuai mood juga. Kalau mau harus sesuai mood. nulis, kalau misalnya nggak ada mood, dipaksain nulis berantakan jadinya gitu. Nah, sebagai anak Natuna nih, harapan Alia untuk Natuna apa nih? Semoga kedepannya Natuna semakin baik. Terus kalau bisa anak-anak Natuna yang punya bakat tuh selalu diekspos, gimana ya, Bu? Dituangkan gitu, nggak usah ragu-ragu gitu, nggak usah. Yang penting berkarya aja dulu. Iya, berkarya, mau itu dibully kek, mau di apa kek, cuekin aja gitu. Soalnya Alia awal-awal mau nulis gitu kan, mau nulis gini-gini, udah ada aja gitu bulian, ngapain sih gini-gini, nggak ada kerjaan nulis. Nah, ini menarik nih, bagaimana kemudian Alia mengatasi bully gitu. Kadang-kadang orang yang tidak berkarya gitu yang malah membuli. Kalau Alia mengatasi bully gimana sih supaya tidak terpengaruh gitu? Karena Alia orangnya mau orang ngomong apapun jelek itu bodo amat, jadi kayak misalnya orang ngapain sih nulis gini-gini, kayak ya setelah aku kan hobi aku, ngapain kenapa kayak dicuekin aja lah gitu. Nggak usah didengerin. Jadi kalau ada yang berbicara buruk, negatif harus diabaikan. Fokus saja berkarya. Fokus saja berkarya. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol hampir 30 menit, luar biasa sekali. Ada Bu Irma ya, Bu? Iya. Bu Irma, ada Alia, dan kemudian menceritakan bagaimana konsistensi mereka dalam berkarya, kepedulian mereka dalam menciptakan era digital yang positif, yang kemudian mendorong mereka untuk terus berkarya dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Nah, Bu, ini belum terakhir sih, masih ada beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya secara personal nih, Ibu sebagai seorang mungkin orang Indonesia, bagaimana sih Ibu melihat kemajuan era digital ini, baik itu dari positif ataupun negatif? Kemajuan Indonesia ya? Iya, Indonesia. Saya lihat kalau untuk digital ini cepat ya, cepat banget pokoknya.
Karena waktu masih zaman saya kuliah tuh kayaknya gadget Android aja itu. Tidak secanggih sekarang. Iya, Jarang-jarang yang malahan punya. untuk produksi yang gadget itu dalam sebulan aja dia seri ini dah langsung keluar gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa menyeimbangkan, kayaknya kita ketinggalan banget deh. Bukan berarti apa ya, penting loh gadget itu, karena segala informasi apapun itu ya dari gadget lah Dari dia gadget. ya. Karena kalau kita mau buta, nggak usah peduli aja deh gitu kan. Ya nggak bisa, karena semua orang tuh ya disitulah dia. Sumbernya tuh semua di situ. Jadi menurut saya ya manfaatkan selagi punya gadget ini yang positifnya lah. Kalau ada yang negatifnya ya udah, berarti itu nggak perlu kita ambil gitu. Kalau untuk yang itunya, itu aja sih pesannya. Jadi bagaimana kemudian kemajuan itu harus diiringi dengan budaya-budaya yang positif ya. Iya, Jadi ambil benar. yang positif, negatifnya diabaikan. Iya. Nah, kalau Alia sendiri dari perkembangan teknologi nih, pesan Alia untuk teman-teman bagaimana memanfaatkan teknologi secara positif gimana? Pastinya sosial media dipakai untuk positif, jangan dipakai untuk ngebully orang. Benar. Cari ya pokoknya dipakai positif, jangan ngebully orang. Pokoknya pakai yang bermanfaat aja lah, Bermanfaat jangan aja. macam-macam. Jangan macam-macam, yang pasti terus berkarya Iya, melalui sosial media. sosial media. Nah Bu, tadi kita bicara Alia ini suka menulis Bu. Sekarang kita sedikit personal. Kalau dari Ibu sendiri nih, seorang Irma, selain seorang guru, apa sih yang tidak orang ketahui tentang seorang Irma? Apa ya Disuruh kegemarannya di menilai luar? diri sendiri nih ya. Apa ya? Saya Mungkin hobinya Bu atau kegiatannya selain guru ada tidak? selain guru, ya usia-usia sekarang kayaknya ya, saya lebih memang suka kalau bergaul tuh saya sama anak-anak. Yang sama anak-anak? Iya. Nah, contohnya untuk anak-anak yang saya bimbing itu, memang lebih keseharian saya tuh tidak ada tanpa hari tanpa mereka. Itu mereka. Iya. Jadi memang mengajar sekaligus belajar gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Baik, luar biasa lagi share-nya, pengalamannya luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke Man Satu Natuna. Kalau pengalaman Ibu sama mengajar, apa sih Bu kesan yang luar biasa berada di Man Satu Natuna? Selain sebagai tempat mengajar, tentunya ini adalah rumah kedua buat Ibu sendiri Iya, ya? betul. Kesan pertama banget, Man Satu Natuna tuh kekeluargaannya tuh kompak banget. Saya pernah kerja dulu sebelum di Man itu di kampus kan, instansi. Kalau orang Kalimantan kan kalau kerja ya kerja aja gitu kan, cuek-cuek aja. Kerjaan kamu ya kerjaan aku. Tapi kalau di Man ini enggak, saling mengingatkan gitu loh. Dukungan dari satu sama lain itu Man ini memang luar biasa. Baru di instansi inilah saya temukan seperti itu. Memang kalau misal dari guru ini ada yang lupa apa, ya jadi guru lain bisa mengingatkan atau atasan langsung. Istilahnya setiap individu ini saling merangkul. Saling merangkul. Iya. Jadi memang Man Satu Natuna ini bukan hanya tempat instansi bekerja, tapi juga sebagai rumah. Iya. Karena semuanya merasa dirinya keluarga. Iya, betul. Kalau dari Alia sendiri, bagaimana sih rasanya pengalaman yang luar biasa berada di Man Satu Natuna sebagai siswa? Pastinya beda sama zaman-zaman SMP dulu kan. Pertemanannya lebih kuat sih di sini. Kayak solid banget gitu. Kayak Bu Irma juga sama-sama saling mengingatkan gitu. Nggak ada musuh-musuhan juga sih di sini. Pokoknya kompak gitu lah. Kompak. Itu yang paling penting. Jadi persaudaraan dan kompak itu paling penting. Ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah ngobrol bareng tim publikasi dan beberapa yang perlu kita highlight bagaimana kemudian kemajuan era digital R40 harus diikuti dengan kecakapan ilmu dan bagaimana anak-anak, anak muda dapat mengikutinya dengan tindakan yang positif. Yang paling penting adalah berakhlak. Dengan begitu, anak-anak akan terus terdorong untuk menciptakan konten-konten yang positif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Baik, kita jumpa di capture berikutnya.